Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktek penipuan terhadap konsumen di Indonesia. Nilainya mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, modus perusahaan beras yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Saat ini menurut Amran ada 212 merek beras yang diproduksi ternyata tidak sesuai aturan. Amran sudah melaporkan temuan Kementerian Pertanian pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Burhanuddin. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi saat ini diperiksa polisi. Keempatnya adalah nama-nama perusahaan besar, pemirsa, seperti Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium, pemirsa, yang sudah beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum.
Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Perundingan Indonesia Kerjasama Ekonomi Komprehensif Uni Eropa resmi selesai. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa. Penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara Indonesia dan Komisi Eropa dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Pertemuan keduanya diawali sesi Tate-Tate dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran surat atau exchange of letters yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCEPA. Kesepakatan exchange of letters ini bentuk mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusi, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagang Uni Eropa. Di mana Uni Eropa yang terdiri lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan hadirnya perdagangan EUCEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0% sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian perundingan EUCEPA ini secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemimpin kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis. Kesepakatan EUCEPA secara langsung berdampak besar terhadap pasar ekspor Indonesia ke negara Eropa, di mana Menteri Perdagangan menilai Uni Eropa memiliki potensi pasar 2 kali lebih besar daripada Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Uni Eropa berpotensi jadi pasar ekspor dan yang 2 kali lebih besar dari Amerika Serikat, menyusul penyelesaian perjanjian perdagangan EUCEPA. Pemerintah melihat Uni Eropa bisa menjadi alternatif pasar dagang yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan pasar Uni Eropa secara konkret yang bisa membantu meningkatkan ekspor nasional. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, impor Uni Eropa dari dunia mencapai 6,6 triliun dolar Amerika. Sementara impor Amerika hanya sekitar 3,3 triliun dolar Amerika. Untuk itulah Menteri Perdagangan berharap kerjasama dengan Uni Eropa melalui perjanjian dagang ini bisa membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia. Ini alternatif baru ya buat pasar kita ya. Kan impor EU itu ke dunia kan 6,6 triliun US dollar. Kalau kita bandingkan Amerika kan 3,3 something ya. Triliun ya. Jadi kalau kita bisa masuk lebih besar ke EUCEPA ya ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain.
Amerika Serikat secara resmi menunda pemberlakuan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia. Kepastian penundaan tarif impor ini diumumkan usai upaya negosiasi lanjutan oleh tim negosiasi yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menko Erlangga mengungkapkan negosiasi lanjutan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghasilkan kesepakatan bahwa tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika untuk Indonesia resmi ditunda. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat yakni Howard Lutnick dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Jamieson Greer, Erlangga menegaskan saat ini Indonesia mendapatkan penundaan kebijakan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan. Selain itu Indonesia juga dipastikan tidak dikenakan tambahan tarif 10% karena gabung dengan BRICS. Waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Namanya kalau perjanjian dagang kan